Teman-teman, selamat datang di ibadah online yang adult. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan saya juga berdoa demikian. Kita masih di dalam tema yang sama, yaitu tentang good habit. Di dalam bulan April ini kita akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa yang akan memberkati hidup kita. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, be excited, take your notes, catat setiap firman-firman yang penting yang bisa mengubahkan dan membuat hidup kita bertumbuh. Jadi, mari kita sama-sama sambut firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, kita mau lihat pengumuman yang satu ini. So, hope you enjoy. Shalom, keluarga GPDI Kasih Persaudaraan. Mengingat pentingnya komunikasi di kondisi sekarang ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat menyimpan nomor admin gereja untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai gereja. Menyikapi pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi, mari kita bersama-sama bergerak memberkati sesama. GPDI Kasih Persaudaraan dengan dukungan donasi dari jemaat telah turut mengambil bagian meringankan beban ekonomi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Seperti pada tanggal 6 April 2020 dalam bentuk penyaluran paket sembako. Pada tanggal 16 April 2020 dalam bentuk multivitamin, serta telur bagi anak-anak sekolah minggu. Bagi Anda yang ingin terlibat untuk memberi bantuan berikutnya, di mana dalam waktu dekat ini, gereja akan kembali membagikan sembako. Dapat memberikan melalui nomor rekening gereja berikut ini. Dengan menuliskan keterangan untuk ungkapan kasih, lalu mengirimkan bukti transfer ke nomor admin gereja sebagai konfirmasi. Demikian informasi untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat, dan mari kita saling mendukung. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan
Selamat hari Minggu yang adult. Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Minggu ini kita akan belajar mengenai good habit. Sebelum berangkat lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk melihat makna dari habit melalui Cambridge Dictionary yang berkata bahwa habit is something that you do often and regularly, sometimes without knowing that you are doing it. Kamu nggak sadar udah melakukannya karena terlalu terbiasa. Suatu hari saya melihat seorang teman saya menegur temannya yang lain bahwa kamu jangan begitu, terlalu kasar ngomongnya sama pasangan kamu. Itu nggak baik, itu melukai hatinya. Dan kemudian jawab temannya, masa sih gue biasa melakukan itu, emang kasar ya? Nah, you see, teman-teman perhatikan bahwa dia merasa bahwa itu biasa gitu. Tanpa dia sadari, dia sudah terbiasa melakukannya. Dan begitu mengerikan kalau banyak hal yang tidak kita sadari, yang seringkali itu sudah jadi kebiasaan sehingga membuat kita terus melakukannya, apalagi kebiasaan buruk. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang terbiasa berhutang. Buat dia itu biasa, dia nggak merasa sesuatu yang luar biasa, sehingga dampaknya selalu akan ada hasil dari setiap kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga dampaknya dia nggak heran orang-orang takut sama dia karena dekat dengan dia selalu pinjam uang dong, bagi uang dong, pinjam uang dong. Buat dia biasa. Tapi buat beberapa orang tertentu dia merasa tidak biasa dengan yang namanya hutang. Mau ngomong utang aja dia malu begitu luar biasa. Dia harus bergumul berhari-hari, udah kepepet banget. Dia baru berani ngomong. Tapi untuk sebagian orang itu biasa. Dan tanpa dia sadari, hal itu menuai hasil yang dia nggak duga-duga hal itu terjadi. Banyak kebiasaan lainnya. Saya ambil contoh yang lainnya, yaitu bahwa seringkali orang nggak sadar kalau dia biasa ngomong kasar. Dia biasa ngomong perkataan-perkataan kasar. Nggak heran bahwa akhirnya buat dia itu biasa. Dia nggak merasa itu hal yang perlu dirubah. Sehingga apa yang terjadi, dia dicap sebagai orang yang kasar. Orang-orang mengenal dia sebagai orang yang kasar mulutnya. Dan hari ini saya nggak akan lama-lama bahas soal kebiasaan yang buruk atau bad habit. Dan kita mau langsung lompat ke good habit. Sama sepertinya bad habit, begitu juga dengan good habit. Good habit, ketika seseorang tanpa disengaja, dia biasa olahraga, dia biasa lari pagi, dia biasa tanpa lagi ada suatu beban. Sehingga apa yang terjadi, tanpa dia sadari, hal itu menuai hasil. Dia hidup sehat, tubuhnya lebih bugar daripada kebanyakan orang, bentuk tubuhnya pun lebih kencang daripada kebanyakan orang karena dia biasa. Beda halnya sama orang-orang yang melakukannya karena sebuah target. Gue pengen kurus, gue pengen kurus, gue pengen kurus, sehingga goalsnya salah. Goalsnya adalah pingin kurus, bukan ingin membentuk good habit. Sehingga ketika dia melakukannya beberapa hari saja, kemudian dia timbang dan hasilnya timbangannya tetap sama, dia mulai percuma gue lakukan ini, kayaknya nggak perlu gue lakukan ini. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk mengerti bahwa yang penting adalah membangun kebiasaan. Di dalam good habit yang penting adalah membangun kebiasaan. Saya kasih contoh yang lain. Kalau saudara terbiasa dilatih oleh orang tuamu untuk setiap kali ketemu orang dewasa, saudara selalu selamat pagi om, selamat pagi om. Itu kelihatannya biasa. Saudara sudah melakukannya biasa, sudah terlalu sering, sudah terlalu biasa. Jadi nggak perlu bergumul lagi untuk
melatih diri mengatakan hal tersebut, tanpa disadari teman-teman ada hasilnya. Di setiap kebiasaan selalu ada hasilnya. Hasilnya adalah saudara dikenal sebagai orang yang sopan santun. Nggak heran kalau orang-orang tua di gerejamu mendamba-dambakan untuk kamu jadi calon mantunya. Atau lingkungan sekitarmu nggak heran bahwa kamu disukai karena kamu terbiasa untuk being nice terhadap semua orang. Selamat pagi om, selamat pagi, dan saudara selalu menyapa. Nah, di Alkitab mencatat ada dua pribadi yang hari ini saya mau angkat, yang punya habit yang menurut saya sangat baik, dan habitnya itu membentuk hidupnya begitu luar biasa. Saya mau angkat yang pertama adalah tentang Nuh. Nuh memiliki habit yang begitu luar biasa. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela untuk orang-orang sezamannya, di antara orang-orang sezamannya. Dan dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia biasa bergaul dengan Allah. Dia biasa berkomunikasi, bercakap-cakap, berdoa kepada Allah, berdoa senantiasa, sehingga good habit tersebut membentuk dia menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan memberikan perintah, karena dia biasa melakukan perintahnya Tuhan, karena dia biasa melakukan perintahnya Tuhan, pada waktu Tuhan memerintahkannya untuk membuat bahtera, buat dia itu biasa, karena selama ini dia selalu mengikuti perintahnya Tuhan. Tapi zaman itu orang-orang mungkin pikir dia sinting. Kenapa dia perlu melakukan itu? Kenapa dia perlu mengikuti perkataan Tuhan untuk membuat bahtera yang pada zaman itu tidak ada air, bahkan bahtera tersebut dibangun di atas gunung, di atas bukit. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya Nuh memiliki kebiasaan untuk taat sama Tuhan, sehingga dia terbiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan selalu didapati bahwa Tuhan memberikan dia kesanggupan untuk melakukan perintahnya Tuhan. Makanya dia tidak segan-segan untuk membangun bahtera Nuh. Dan hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya adalah keluarga Nuh diselamatkan, dan kemudian dia bersama-sama di dalam bahtera. Dan ada hari ini kita bisa makan cukyok, kita bisa makan bebek packing, karena binatang-binatang ini diselamatkan, saudara. Amin. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk belajar yang kedua, yaitu dari Daud. Daud adalah pribadi yang menurut saya sungguh luar biasa. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul bilang sama Daud, Daud, kamu tahu bahwa Goliat itu udah biasa perang, terbiasa perang. So, kamu nih gak biasa perang. Kamu nih bakal dikalahkan oleh Goliat, karena dari mudanya Goliat terbiasa untuk perang. Kemudian apa jawab Daud? Ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi Daud berkata Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia terbiasa, dia punya habit menggembalakan kambing dombanya. Dia bilang juga sama Saul, Saul, aku juga punya habit yang sama. Aku sering mengembalakan kambing domba. Dan kemudian dikatakan,
apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, perhatikan, maka aku mengejarnya. Katanya, Saul, aku nih biasa mengejar. Kalau ada singa ataupun beruang, aku biasa mengejar. Aku hajar dan aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Dia lepaskan. Wow. Dia bilang, hai Saul, aku juga punya kebiasaan. Beruang, singa aku tangkap, aku hajar, aku buka mulutnya supaya orang itu bisa keluar dan selamat. Perhatikan, begitu luar biasanya dia ceritakan kepada Saul. Kemudian dia katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Katanya, hei Saul, nanti, bahasa sehari-harinya dibilang begini, Saul, nanti mereka itu, orang-orang Filistin itu, Goliat itu akan sama seperti singa dan beruang itu. Pertanyaannya, kenapa Daud berani berkata seperti itu? Karena dia terbiasa, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Setiap kali dia mengalami kendala, hubungan pribadinya dengan Tuhan, kedekatannya, pengalamannya dengan Tuhan, membuat dia tahu biasa, pasti nanti Tuhan tolong dia. Sama seperti pada waktu biasanya dia mengembalakan kambing domba, dia biasanya mengembalakan kambing domba dan menghajar para singa, menghajar para beruang. Dia tahu biasa bahwa Tuhan akan tolong Daud. Dan ayat yang ke-37 dikatakan Daud bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, katanya Daud bilang sama Saul, Tuhan yang biasa melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama juga akan membela aku. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan pengalaman pribadi seorang Daud, karena dia terbiasa punya pengalaman, karena dia terbiasa punya kedekatan dengan Tuhan, dia biasa berdoa, dia biasa melibatkan Tuhan. Ada satu good habit yang begitu luar biasa yang dibangun oleh Daud. Buat dia berdoa itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan lagi. Buat dia berdoa, membaca firman Tuhan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan lagi, karena dia biasa. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba, dia biasa berdoa, dia biasa bernyanyi, dia biasa begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap kali dia mengalami tantangan, dia selalu tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Itu sebabnya Daud dengan gagah perkasa pada waktu melawan Goliat, dia kalahkan Goliat begitu luar biasa. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Hari ini teman-teman, saya mau sampaikan, mari di tengah-tengah keadaan yang mungkin ada beberapa di antara kita khawatir tentang keluarga kita, tentang mama papa kita, tentang masa depan kita, bahkan ada beberapa di antara kita khawatir mengenai hari esok. Dengar baik-baik bahwa kalau di waktu yang lalu Tuhan tolong kita, saya percaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan juga tolong kita. Mari, belum terlambat. Kalau kamu bilang, iya kok, tapi yang lalu saya nggak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, saya nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Beda ceritanya dengan Daud, beda ceritanya. Saya selama ini nggak pernah dekat dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Pesan Tuhan hari ini, kasih-Nya selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita. Dan datang kepada Tuhan, ambil sikap hati bahwa engkau ingin bertobat. Jangan menjadi malas bertobat seperti kebanyakan banyak orang. Dekat sama Tuhan,
memulai membiasakan diri menyembah Tuhan. Kalau kamu bilang, saya nggak tahu mulai dari mana kok. Simple, mulai dari membangun kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Kamu boleh mulai menyanyi setiap harinya. Kamu boleh membaca firman Tuhan. Boleh merenungkan firman Tuhan. Hagah. Merenungkannya setiap hari. Latih dirimu. Sehingga at some point kamu gak merasa lagi itu suatu beban. Karena kamu biasa melakukannya. Latih dirimu sedemikian rupa. Alkitab katakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Lakukanlah itu. Di awal memang sulit mungkin karena kamu gak biasa. Biasakan dirimu punya good habit. Good habit minggu ini adalah yuk intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kamu dekat sama Tuhan, kamu gak perlu takut. Ketika kamu dekat, kamu gak perlu takut. Karena kamu tahu ada Bapa yang selalu membela kamu. Karena kamu tahu ada Bapa yang membeli kamu, yang melunasi kamu menjadi miliknya. Dan dia paling tahu bagaimana menjaga miliknya. Dia paling tahu bagaimana memelihara miliknya. Hari ini itu saja yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua pejamkan mata, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini buat firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kalau mereka merasa jauh daripada Tuhan beberapa waktu ini, kalau mereka merasa selama ini tidak dekat dengan Tuhan, hari ini aku berdoa biar mulai hari ini mereka boleh mengambil komitmen yang baru untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mulai merenungkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga Tuhan hidup mereka mulai memiliki habit yang baik. Dan kami percaya Tuhan, seperti apa yang Kau katakan di dalam Mazmur pasal 1 melalui hamba-Mu Daud Tuhan yang menuliskan naskah tersebut. Dikatakan bahwa berbahagialah setiap mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang menjaga hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia buat, Tuhan buat berhasil. Berkati teman-teman hari ini, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan menyertai hidup mereka. Hari ini biarlah berkat Tuhan selalu menyertai setiap kita. Cinta, kasih, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan mendengarkan ibadah online minggu ini. Jadi kita sama-sama mau dukung channel ini. Kalau teman-teman diberkati, dan saya percaya teman-teman diberkati juga hari ini, yuk kita sama-sama like video ini, kita sama-sama subscribe video ini, dan juga kita sama-sama bagikan video ini, share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan hidup mereka juga diubahkan. So, stay healthy, stay growth, and happy Sunday. God bless you.